Sebelum kita mengikuti bacaan pelajaran sekolah sahabat untuk hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan untuk kami dapat mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Isilah kami dengan roh yang suci agar kami dapat mengerti apa yang Kau inginkan kami pelajari hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pelajaran sekolah sahabat Kamis 5 Februari 2026. Pelajaran yang ke-6 di triwulan yang pertama. Judul pelajaran sekolah sahabat kita untuk hari ini adalah Hanya Satu Hal, Mengenal Kristus. Bacalah Filipi 3 ayat 10 sampai 16. Apa sajakah poin utama yang Paulus sampaikan dalam ayat-ayat ini? Filipi 3 ayat 10 sampai 16. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang satu hal, hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Tentu tidak ada yang lebih penting selain mengenal Kristus, yang pada akhirnya menjamin bahwa Ia akan mengenal dan mengakui kita di hadapan Bapa. Bagaimana kita dapat mengenalnya? Melalui firman-Nya yang tertulis, membacanya dan menghidupkannya. Kita tidak dapat mengenalnya secara langsung seperti para murid, namun yang menarik, walaupun mereka sudah mengetahui hal itu, mereka tetap tidak mengerti perkataannya yang menegaskan perlunya Roh Kudus untuk membimbing kita. Semakin kita mengenalnya, semakin dekat kita dengannya, karena kita mengalami kuasa kebangkitannya yang membawa kita kepada hidup yang baru. Roma 6 ayat 4. Cara lain untuk datang semakin dekat kepada Yesus adalah melalui persekutuan dalam penderitaannya. Setiap cobaan yang dihadapi, setiap pengalaman menyakitkan yang kita alami, menolong kita lebih memahami dan menghargai apa yang telah Yesus alami untuk kita, serta memperjelas pengertian kita tentang Dia dan kehendaknya. Cara ketiga untuk semakin dekat dengan Kristus adalah dengan terus berlari kepada tujuan. Apa tujuan itu? Kata ini diterjemahkan dari istilah Yunani skopos yang hanya digunakan sekali dalam Perjanjian Baru. Kata ini merujuk pada garis akhir dalam sebuah perlombaan dan hadiah yang diberikan kepada pemenang. Paulus menyebutnya sebagai hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Filipi 3 ayat 14. Sama seperti Kristus yang melalui kematian dan kebangkitannya naik ke surga, Allah mengundang kita untuk menerima upah surgawi yang sama, hidup yang kekal. Jelas, kita belum mencapainya. Kita tidak akan disempurnakan dalam arti yang sepenuhnya sampai tubuh kita yang hina ini diubah sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Filipi 3:21. Namun dengan mengenal Dia dan mengundang kehadirannya dalam hidup kita setiap hari, kita terus maju menuju tujuan untuk menjadi seperti Yesus dalam segala aspek kehidupan kita sekarang ini. Inilah satu hal yang juga menjadi fokus Paulus, seperti dalam perlombaan lari. Kita tidak memperhatikan di mana kita telah berada atau siapa yang tertinggal di belakang kita. Fokus kita hanya pada hal-hal yang ada di depan, hadiah surgawi yang menanti kita. Gambaran yang digunakan di sini sangat jelas, seorang pelari
yang sepenuhnya fokus pada tujuan, mengerahkan segenap kekuatan dan bergerak maju untuk mencapai garis akhir. Mengapa dalam perjalanan imanmu bersama Tuhan begitu penting untuk tidak terus-menerus menoleh ke belakang, setidaknya pada dosa-dosa dan kegagalan Anda, tetapi sebaliknya memandang ke depan kepada apa yang telah dijanjikan kepada Anda saat ini di dalam Kristus? Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih untuk segala berkat yang Kau telah tunjukkan kepada kami. Terima kasih untuk kesempatan kami dapat mempelajari pelajaran yang mengingatkan kami bahwa satu hal, yaitu mengenal Kristus, adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kiranya dapat menuntun kami dalam setiap langkah kehidupan kami, agar kami dapat hidup lebih dekat kepadamu dan kami akan lebih mengenal Engkau. Terima kasih ya Tuhan untuk janji, penyertaan-Mu dan tuntunan bagi kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikianlah pelajaran Sekolah Sabat Kamis 5 Februari 2026. Sampai bertemu di pelajaran Sekolah Sabat selanjutnya. Tuhan memberkati.